Selamat datang di channel Tanya Jawab Ilmu. Di video kali ini, kita akan membahas 20 pertanyaan penting dalam fisika kuantum dan jawabannya. Disajikan dalam bentuk pertanyaan dan jawaban yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Mari kita mulai. Pertanyaan 1. Apa itu fisika kuantum? Fisika kuantum adalah cabang fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala sangat kecil seperti atom dan partikel subatomik. Pada skala ini, hukum fisika klasik tidak lagi berlaku, dan objek dapat menunjukkan sifat gelombang sekaligus partikel. Fisika kuantum menjelaskan fenomena seperti superposisi, ketidakpastian, entanglement, dan kuantisasi energi yang menjadi dasar teknologi modern seperti transistor, laser, dan komputasi kuantum. Pertanyaan 2. Apa yang dimaksud dengan kuantisasi energi? Kuantisasi energi adalah konsep bahwa energi tidak dapat berubah secara kontinu, melainkan hanya dalam paket-paket kecil yang disebut kuanta. Misalnya, elektron dalam atom hanya dapat berada pada tingkat energi tertentu, tidak bisa berada di antara kedua tingkat. Konsep ini menjelaskan spektrum garis pada atom dan menjadi dasar teori kuantum yang dikembangkan oleh Max Planck dan kemudian diperluas oleh Einstein dan Bohr. Pertanyaan 3. Apa itu superposisi kuantum? Superposisi adalah keadaan di mana sebuah partikel dapat berada dalam dua atau lebih keadaan sekaligus sebelum diukur. Contohnya, elektron bisa berada di dua posisi atau dua tingkat energi secara bersamaan. Namun ketika dilakukan pengukuran, superposisi runtuh menjadi salah satu hasil. Fenomena ini adalah inti dari keanehan kuantum dan menjadi dasar komputasi kuantum yang memanfaatkan qubit. Pertanyaan 4. Apa itu prinsip ketidakpastian Heisenberg? Prinsip ketidakpastian menyatakan bahwa kita tidak bisa mengetahui posisi dan momentum partikel secara bersamaan dengan akurasi sempurna. Jika posisi diukur sangat tepat, momentum menjadi sangat tidak pasti, dan sebaliknya. Ini bukan karena alat ukur kurang baik, tetapi karena sifat fundamental partikel kuantum. Prinsip ini meruntuhkan konsep deterministik dalam fisika klasik. Pertanyaan 5. Apa itu dualisme gelombang partikel? Dualisme gelombang partikel berarti bahwa semua objek kuantum, seperti elektron atau foton, dapat berperilaku sebagai gelombang maupun partikel tergantung cara pengamatannya. Eksperimen celah ganda membuktikan bahwa ketika tidak diamati, partikel menghasilkan pola interferensi layaknya gelombang, tetapi ketika diamati langsung, ia berperilaku sebagai partikel tunggal. Fenomena ini masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam fisika. Pertanyaan 6. Apa itu fungsi gelombang? Fungsi gelombang adalah representasi matematis yang menggambarkan probabilitas posisi atau keadaan suatu partikel kuantum. Dikembangkan oleh Schrödinger, fungsi gelombang memungkinkan fisikawan memprediksi perilaku partikel. Ketika diukur, fungsi gelombang kolaps menjadi satu hasil tertentu, menghilangkan superposisi yang sebelumnya ada. Pertanyaan 7. Apa itu entanglement kuantum? Entanglement adalah fenomena ketika dua partikel saling terhubung sedemikian rupa sehingga keadaan salah satu partikel langsung menentukan keadaan partikel lainnya, bahkan jika keduanya terpisah sangat jauh. Einstein menyebutnya aksi menyeramkan pada jarak jauh. Entanglement kini digunakan dalam eksperimen teleportasi kuantum dan komunikasi kuantum. Pertanyaan 8. Apa itu efek terowongan kuantum? Efek terowongan terjadi ketika partikel kuantum mampu menembus hambatan energi yang secara klasik seharusnya tidak bisa dilewati. Ini terjadi karena sifat gelombang partikel yang memiliki probabilitas untuk muncul di sisi lain hambatan. Efek ini digunakan dalam teknologi seperti mikroskop terowongan elektron dan reaksi fusi di dalam bintang. Pertanyaan 9. Apa itu qubit dalam komputasi kuantum? Qubit adalah unit dasar informasi dalam komputer kuantum yang dapat berada dalam keadaan 0, 1, atau superposisi keduanya. Berbeda dengan bit pada komputer klasik, qubit memungkinkan pemrosesan informasi secara paralel yang sangat cepat. Ketika qubit saling terentang melalui entanglement, komputer kuantum dapat menyelesaikan masalah kompleks jauh lebih efisien. Pertanyaan 10. Apa perbedaan fisika kuantum dan fisika klasik? Fisika klasik menggambarkan dunia pada skala besar dengan hukum deterministik, sedangkan fisika kuantum menggambarkan dunia mikro yang penuh ketidakpastian dan probabilitas. Dalam fisika kuantum, partikel dapat berada dalam banyak keadaan sekaligus, bergerak secara acak, dan berperilaku seperti gelombang. Namun pada skala besar, efek kuantum biasanya hilang sehingga fisika klasik masih sangat relevan. Pertanyaan 11. Apakah manusia bisa melihat efek kuantum secara langsung? Tidak, karena efek kuantum terjadi pada skala atom dan partikel subatomik. Namun efeknya dapat diamati secara tidak langsung melalui teknologi seperti LED, laser,
MRI, dan chip komputer. Beberapa fenomena makroskopik seperti superkonduktivitas adalah contoh efek kuantum yang muncul dalam skala lebih besar. Pertanyaan 12. Apa hubungan fisika kuantum dan cahaya? Menurut teori kuantum, cahaya terdiri dari partikel bernama foton yang membawa energi dalam paket diskrit. Cahaya juga dapat berperilaku seperti gelombang, menyebabkan interferensi dan difraksi. Konsep foton ini menjelaskan efek fotolistrik yang menjadi fondasi perkembangan fisika kuantum modern. Pertanyaan 13. Apa itu spin dalam fisika kuantum? Spin adalah sifat intrinsik partikel kuantum yang mirip dengan momentum rotasi, tetapi tidak memiliki analog klasik. Spin hanya dapat memiliki nilai tertentu seperti +1/2 atau -1/2 untuk elektron. Spin memainkan peran penting dalam magnetisme, struktur atom, dan teknologi seperti MRI yang memanfaatkan resonansi spin. Pertanyaan 14. Mengapa pengamatan memengaruhi hasil dalam fisika kuantum? Dalam kuantum, pengamatan bukan hanya melihat tetapi berinteraksi dengan sistem. Ketika partikel diukur, fungsi gelombangnya runtuh dan partikel dipaksa memilih satu keadaan tertentu. Efek ini tampak pada eksperimen celah ganda, di mana pemasangan detektor mengubah hasil pola interferensi. Pertanyaan 15. Apa itu kotak Schrödinger? Kotak Schrödinger adalah eksperimen pikiran yang menggambarkan superposisi dengan kucing yang dianggap hidup dan mati sekaligus sampai kotak dibuka. Tujuannya adalah menunjukkan absurditas jika konsep kuantum diterapkan pada objek besar. Percobaan ini masih menjadi dasar perdebatan interpretasi kuantum hingga hari ini. Pertanyaan 16. Apa itu medan kuantum? Medan kuantum adalah gagasan bahwa partikel bukanlah benda kecil, melainkan eksitasi dari medan energi yang memenuhi seluruh ruang. Misalnya, elektron adalah getaran dari medan elektron. Teori medan kuantum menyatukan relativitas khusus dan mekanika kuantum, menjadi teori paling dasar yang digunakan fisikawan modern. Pertanyaan 17. Apakah waktu bekerja berbeda dalam dunia kuantum? Dalam fisika kuantum, waktu tetap berjalan maju dan tidak bisa mundur. Namun, fenomena seperti entanglement membuat hubungan antar partikel tampak terjadi seketika tanpa melanggar hukum waktu. Hal ini mendorong sebagian teori modern untuk mempertanyakan apakah waktu benar-benar bersifat dasar atau muncul dari interaksi antar partikel. Pertanyaan 18. Apa itu energi vakum kuantum? Energi vakum adalah energi minimum yang tetap ada bahkan ketika semua partikel dihilangkan dari ruang. Karena fluktuasi kuantum, vakum tidak pernah benar-benar kosong. Partikel virtual terus muncul dan menghilang. Fenomena ini terkait dengan efek Casimir dan sering dikaitkan dengan konsep energi gelap kosmologi. Pertanyaan 19. Apa itu partikel virtual? Partikel virtual adalah partikel yang muncul dan lenyap dalam waktu sangat singkat sesuai prinsip ketidakpastian energi waktu. Mereka tidak dapat diamati langsung, tetapi efeknya dapat dirasakan, misalnya dalam gaya elektromagnetik dan gravitasi kuantum. Partikel virtual adalah bagian penting dari perhitungan dalam teori medan kuantum. Pertanyaan 20. Mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom? Menurut fisika kuantum, elektron tidak berputar mengelilingi inti seperti planet, melainkan berada dalam orbital sebagai gelombang probabilitas. Orbital memiliki tingkat energi minimum yang stabil sehingga elektron tidak bisa jatuh ke energi lebih rendah. Inilah yang menjaga struktur atom tetap stabil. Demikian pembahasan 20 pertanyaan penting dalam fisika kuantum. Semoga membantu memperluas pemahaman Anda. Untuk pembahasan topik ilmu lainnya, silakan ikuti channel Tanya Jawab Ilmu.